Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan melangkah ayat 3 surah An-Nisa ya. Saya bacakan Bapak Ibu ya, perhatikan tidak ada yang ikut. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya. Nah, cara membacanya wa in khi, nun sukun ketemu kha, khi bunyi khi. Nah, ini jelas cepat masuk dan ada huruf n. Wa in khiftum alla cepat masuk, mim ketemu alif ya. Wa in khiftum alla tuqa bukan tuqsitu tapi dipanggil koknya. Alla tuqsitu fil yatama fankihu, nun sukun ketemu kaf, tahan kasih lama. Fankihu ya, hu dua harokat. Fankihu. Nah, kemudian setelah berhenti situ diulangi dari sini. Fankihu ma to ya, bukan ta. Ma balakum minan. Mim sukun ketemu mim, tahan dikasih lama. Lakum minan ni ya, nun tasydid dikasih lama. Minan nisa'i panjang 4 harokat. Minan nisa'i matna ini 5 harokat wajib muttasil, tidak boleh cukup 3 harokat tapi panjang lagi, sabar panjangnya ya. Minan nisa'i matna ya, minan nisa'i mathna wa thulatha, ini tha semua, tatithubat ya, mathna wa thulatha wa ruba', panjang baknya kemudian ditutup dengan ain sukun, wa ruba' ya. Nah, baik. Sekarang saya baca 3 kali, tidak ada yang ikut. Silakan didengarkan dulu Bapak Ibu ya. Ditutup dulu mulutnya. Nanti setelah kami 3 kali baca, insya Allah ada nanti kesempatan Bapak Ibu membaca juga 3 kali bersama dengan kami ya. Nah, dengarkan. 1. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, terakhir saya baca tidak ada yang ikut. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nah, sekarang semuanya bersuara, tidak ada yang diam. Satu huruf dapat 10 pahala. Ayo 1143 orang yang sudah bergabung, yang sudah memberikan tanda like, 490 mendukung acara kita. Syukran jazakumullahu khairan. Baik, silakan ikut semua Bapak Ibu. Semangat ya, supaya dapat insya Allah satu huruf 10 pahala. 1, 2, 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i
mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, Ustadz, habis nafas, ya, tidak panjang. Nah, boleh berhenti di sini. Minan nisa. Kemudian ulangi dari sini. Minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, kalau begitu kita sepakat berhenti di minan nisa ya, karena peserta ngaji online di sini banyak nenek-nenek dan kakek-kakek ya. Baik. Siap? Dua, ikut semua. Satu, dua, tiga. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, tiga, ikut semua. Satu, dua, tiga. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla. Nah, ini kita murojaah satu kali sama-sama sebelum langkah ke potongan ayat berikutnya. Satu, ikut semua ya. Satu, dua, tiga. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nah, sekarang berikutnya perhatikan tidak ada yang ikut. Saya bacakan ya. Fa in khiftum. Nah, kalau tadi sini wa, ini fa. Wa in khiftum. Ini fa in khiftum. Sama, nun sukun ketemu kho, cepat masuk dan jelas izhar ya. Fa in khiftum alla. Nah, ini tuqsitu. Ini ta'dilu. Alla ta'dilu ain. Ta'dilu fawa dua harokat wawnya. Fawahidatan au ya. Hi tipis. Hidatan au baris dua ketemu alif cepat masuk. N fawahidatan au ma panjang ma-nya dua harokat. Au ma malakat aimanukum ya. Kemudian diakhiri zalika, za lembut. Zalika adna, ada dipantul, na panjang. Zalika adna alla ta'ulu panjang dua harokat semua ya. Nah, ini tidak usah taruh panjang sekali nih. Ta'ulu tidak 4 harokat, cukup 2 ya. Alla ta'ulu ya, begitu. Nah, sekarang saya baca 3 kali, dengarkan, tidak ada yang ikut. Ya, ditutup dulu semua mulutnya ya, Bapak Ibu. 1. Fa in khif
khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. 1, 2, 3. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ya, 2 ikut semua. 1, 2, 3. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. 3. Ya, siap, dengarkan dan ikut. 1, 2, 3. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Nah, sekarang kita merojaah sama-sama. 1, 2, 3. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Nah, dari awal kita sama-sama. Dari wa in sampai ini sini ya. Nah, 1 ayat full. Siap semua, konsentrasi. 1, 2, 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang perhatikan ya di layar. Kita tadabbur sedikit ayat ini ya. Wa in khiftum, dan jika. Wa in, dan jika. Khiftum, kalian khawatir. Dan jika kalian khawatir. Alla tuqsitu fil yatama. Ya, alla tuqsitu, bahwa tidak kalian mampu berlaku adil. Ya, tuqsitu itu berlaku adil. Ini alla, yaitu bahwa tidak mampu berlaku adil fil yatama, terhadap hak-hak anak yatim. Ya, karena dulu kita tentunya ya sampai saat ini ada di antara orang-orang yang memelihara anak yatim. Nah, tapi di sini yang dimaksud adalah secara khusus perempuan, anak yatim perempuan dalam pengawasan atau dalam pemeliharaan kita yang bukan mahram. Nah, ingat sekali lagi, yang bukan mahram. Karena ada juga anak yatim yang kita pelihara tapi mahram kita. Contohnya saudara kita, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan kita meninggal suami istri. Terus ada anak kecilnya perempuan dan masih yatim. Nah, terus kemudian kita yang pelihara dan meninggalkan harta, ya, atau bahkan tidak meninggalkan harta. Tapi pada ayat sebelumnya kita dilarang untuk ya mencampur harta kita dengan harta anak yatim, dan dilarang juga kita memakan hartanya, walaupun itu adalah bahkan sampai keluarga kita. Ya. Tapi kalau seandainya yang bukan keluarga kita, anak yatim,
tapi kita yang pelihara. Nah, disinilah kemudian ketika kita ingin menikahinya, maka boleh menikahinya. Tapi kalau khawatir, nah ini dia. Jadi ada anak yatim sudah menjadi dewasa, bukan mahram kita, kita yang pelihara, bapak dan ibunya telah meninggal. Maka di sini Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada rasa kekhawatiran untuk tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim tersebut, ya termasuk mungkin harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dan ada kekhawatiran setelah menikah, ya, maka diperintahkan boleh menikahi. Ya, fankihu, maka nikahilah. Matoba, yang baik, maka nikahilah yang baik lakum, untuk kalian, minan nisa, dari perempuan-perempuan lain. Nah, sinilah disyariatkan tentang bolehnya berpoligami, karena di sini Allah mengatakan masna, 2, wa thulatha, 3, wa ruba, 4. Nah, ini batas yang diberikan oleh Allah kepada kita ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh lebih. Ya, kapan lebih maka sudah melampaui batas namanya. Sudah melanggar syariat. Allah lebih tahu tentang keadaan kita. Walaupun ada yang mengatakan saya laki-laki kuat. Ya, saya begini dan begitu. Walaupun kuat bagaimana tetap maksimal 4. Mungkin secara fisik kuat. Tetapi dari sisi lain, ada hal-hal yang kita tidak bisa jangkau, kita tidak mampu. Jadi Allah yang paling mengetahui tentang keadaan diri seorang laki-laki. Makanya dibatasi di sini. Dan itu sudah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak di antara mereka melakukan poligami. Dan poligami ini dalam syariat Islam ini memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ingat, ada batasnya. Ya, batas maksimal. Tidak seperti sekarang yang kita lihat sebagian, ya, tidak banyak ya, tapi ada beberapa. Sebagian di antara hamba Allah ini, kaum muslimin, yang menikah lebih dari 4. Ya, ada sampai berapa ya? 7, 8 ya. Walaupun mohon maaf ya, usahanya, bisnisnya lancar, ya, banyak uangnya dan seterusnya, bagaimanapun, atau mungkin dari sisi fisik juga kuat, tapi tidak boleh melampaui batas maksimal 4. Itulah syariat. Ikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjadi polemik sebagian di antara kaum muslimah, ya, yang sebagian, ya, tidak banyak juga, yang menolak tentang poligami. Ada yang sampai di media sosial mengatakan lebih baik saya miskin daripada suami saya berpoligami dan seterusnya. Naudzubillah, ya. Ya, mereka tidak setuju dengan yang seperti itu. Padahal di dalam ayat yang lain, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin dan atau pelindung bagi perempuan. Dilebihkan dia kekuatannya dan berbagai macam hal pada seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu pun Allah tahu bahwa maksimal 4, tidak boleh lebih. Nah, tetapi yang menjadi masalah sekarang, Bapak Ibu sekalian, nauzubillah, ada di antara bapak-bapak yang, ya, menikah tapi tanpa pengetahuan istrinya, walaupun sebenarnya dalam tinjauan sisi syariat tidak masalah sebenarnya, ya. Kalau dalam tinjauan sisi syariat bahwa seorang suami ketika ingin menikah tidak harus meminta izin kepada istrinya. Tapi kan, ya, masa dengan kita tinggalkan begitu saja, ya, langsung menikah tanpa ada komunikasi dengan istri. Ya, seharusnya kita komunikasi baik-baik. Ya, dan memang kita harus hargai istri kita. Ya, Bapak-bapak sekalian, ya. Jangan langsung nyelonoh, ya, nyeleneh tanpa pengetahuan daripada istri kita. Ini apa yang terjadi setelah itu, belakangan terjadi konflik. Hanya konflik, ya, dua-duanya jadi korban. Tapi coba kalau dikomunikasikan dengan baik. Walaupun mungkin awalnya agak susah diterima, ya, oleh sang istri. Tapi kalau istri itu kuat, ya, dan dia mengerti tentang syariat ini, ya, daripada suamiku juga selingkuh, daripada suamiku berzina, lebih bagus, ya, saya izinkan dengan jalan yang sah sesuai dengan syariat, yaitu berpoligami. Bahkan kalau perlu saya yang carikan. Nah, luar biasa kalau ada yang seperti itu bisa, ya.
mencarikan suaminya, dan dia yang dianggap cocok, dan suaminya juga menghargai istrinya, ya dia yang mencarikan, istrinya yang mencarikan. Nah, kalau sudah baku cocok, dia juga yang sang suami cocok dengan calon istrinya hasil dari pencarian istrinya, nah, maka Masya Allah menikah. Nah, bahkan sampai mungkin 3 atau 4. Ya, dan saya punya ustadz dulu, Masya Allah, luar biasa ya, istrinya 4, satu mobil sama-sama, jalan sama-sama. Ya, ada juga diantara ustadz-ustadz yang Masya Allah sudah 3 istrinya, dan akur semua. Tidak ada yang saling baku cekcok. Ya, Masya Allah, luar biasa. Karena sebelum menikah dilibatkan istri pertama. Setelah itu kemudian dilibatkan lagi istri kedua saat menikah, istri ketiga, dan seterusnya tentunya. Tapi yang satu itu Ustadz sudah meninggal ya. Tapi Masya Allah, masing-masing ada pos-pos untuk masing-masing istri. Masya Allah. Satu istrinya ini saya dikasih tahu, Ustadz, Masya Allah, luar biasa ini. Istrinya yang satu mau melahirkan, datang semua istrinya membantu di rumah sakit, saling membantu. Yang satunya lagi akan persiapan melahirkan atau proses melahirkan, datang lagi istri yang lain yang membantunya. Masya Allah, saling bantu membantu. Yang satunya sakit dikunjungi, dan seterusnya. Akur. Tapi kalau sudah dari awal tidak benar, ya ini biasa, istri merasa disakiti. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, walaupun dalam syariat dibenarkan, ya silahkan tetap melalui prosedur kalau bisa ya. Walaupun sekali lagi, ketika suami menikah tanpa sepengetahuan istri itu tidak masalah. Tetapi sekali lagi ini ya menyangkut masalah penghargaan kepada pasangan kita, hargai. Ya. Nah, cuma di sini lagi catatan Allah pada kita semua. Fa in khiftum. Kalau di sini wa in khiftum, dan jika ya kalian khawatir. Kalau di sini fa in khiftum, maka jika kalian khawatir, alla ta'dilu fawahidah, bahwa kalian tidak bisa berlaku adil, bahwa kalian la ta'dilu, ya, bahwa kalian tidak bisa berlaku adil dengan 2 istri atau 3 istri atau maksimal 4 istri, fawahidatan, maka cukup 1 istri saja. Ya, maka cukup 1 istri. Asalnya ini adalah fankihu ma tabalakum. Kalau mampu menikahlah. Ya, menikahlah kalau memang mampu. Ini asalnya. Minan nisa matna 2 atau 3 atau 4. Tapi sebelum menikah, kalau memang dirasa khawatir tidak bisa berlaku adil, ya adil dalam hal nafkah, kemudian adil dalam hal malam, kecuali ada persetujuan khusus dari istri pertama ke calon istri kedua sebelum menikah ya, maka dibolehkan. Tapi kalau misalnya tidak mampu berlaku adil ya, kalau perasaan jelas sudah tidak pasti karena itu. Nah, itu dimaafkan kalau dalam masalah perasaan. Tapi yang lahiriah, malam, penghasilan dan seterusnya itu harus adil. Dan kalau tidak mampu dirasa, maka jangan melangkah. Cukup ya, fawahidatan. Cukup 1 saja. Maka nikahilah seorang saja. Au ma malakat aimanukum, atau hamba sahaya yang kalian miliki. Ya, kalau ini di zaman dulu ada namanya hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak. Ada budak laki-laki, ada budak perempuan. Nah, kalau dulu tidak mampu menikahi anak yatim atau khawatir terhadap perlakuan adil kepadanya, ya, kepada anak yatim, maka solusi yang pertama, nikahi perempuan yang lain. Kalau tidak bisa 2, 3 atau 4, maka cukup 1. Atau ya bisa juga hamba sahaya kita atau budak perempuan kita. Tapi sekarang sudah tidak ada budak ya, Bapak Ibu. Jangan samakan budak dan pembantu. Ya, tidak boleh disamakan. Dulu penguasaan penuh terhadap budak. Dulu ada perbudakan. Dari tuannya kepada budak itu penguasaan penuh. Mau apa saja boleh. Tapi sekarang sudah tidak ada perbudakan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembantu, sekali lagi ya, ini bukan budak. Jangan sampai dijadikan naudzubillah seperti zaman dahulu. Ya, belum dinikahi berselingkuh dengan pembantunya, seperti yang lagi viral sekarang ini, naudzubillah. Ya. Nah, ini tidak boleh yang begitu Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi melakukan
perbuatan yang dilarang dalam syariat kita, ya. Perbuatan keji, ya, bersama dengan pembantu. Ini tidak boleh. Naudzubillah. Walaupun ya sebaliknya begitu, ya, adalah pembantu laki-laki, majikannya perempuan melakukan perbuatan keji, nah tidak. Tapi ini tidak boleh, ya. Nah, cuma yang kita bahas ini adalah budak perempuan. Tapi sekali lagi sudah tidak ada. Nah, jadi ini dasar. Cukup satu menikah. Dan ini juga anjuran kita untuk menikah bahwa kalau kita sudah mampu. Ya. Dan Allah menutup dengan zalika adna alla ta'ulu. Nah, sebelum saya bahas ini, ya, saya ingatkan sekali lagi, mohon maaf Bapak Ibu, ya, mungkin ada di antara ibu-ibu yang kurang seret ketika hal ini dibahas, tapi inilah syariat, ya. Inilah syariat. Ada solusi. Sekali lagi, laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan dan Allah Maha tahu keadaan laki-laki. Dan itu pun dibatasi, ya. Kecuali kalau melampaui batas, maka itu namanya melanggar. Ya. Asalnya laki-laki disuruh menikah. Dan kalau mampu berlaku adil, maka 2, 3, 4. Ya. Dan yang paling saya pesankan pada ibu-ibu, tolong jangan gara-gara ayat ini kemudian satu ayat dalam Al-Quran Bapak Ibu mengatakan saya tidak menyetujui ayat tersebut. Hati-hati, ini bisa menjadi kita kafir. Satu ayat dalam Al-Quran kita ingkari, kita bisa jadi kafir. Ingat, orang kafir bagaimana tempatnya di akhirat. Hanya karena persoalan emosionalnya terhadap yang seperti ini. Ya, katakanlah saya setuju ayat itu, tapi untuk sementara saya sebagai perempuan belum siap di poligami. Nah, begitu, cocok. Ya, katakan saya setuju ayat itu, bagus. Ya, cuma untuk saat ini saya belum siap untuk dipoligami oleh suami saya. Begitu ya Bapak Ibu, tolong diingat baik-baik. Jangan diingkari ayat ini karena berbahaya. Ya, alhamdulillah. Dan ayat ini ditutup dengan zalika. Yang demikian itu adna, lebih dekat, agar tidak Allah ta'ulu, agar tidak kalian berbuat zalim, ya. Ini solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mampu berlaku adil, ya maka nikahilah anak yatim tersebut yang bukan tentunya mahram kita, yang dalam pemeliharaan kita, yang dititipkan oleh orang tuanya yang sudah meninggal, ya, dua-duanya suami istri dalam pemeliharaan kita dan banyak hartanya. Setelah menjadi usia dewasa dan kita mau menikahi, ya, bapak-bapaknya ini dan diizinkan oleh istrinya, maka nikahi. Tapi kalau tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah yang lain. Boleh 2 perempuan yang lain, minan nisa, 2, 3, atau 4. Tapi kalau lagi-lagi kalau tidak mampu berlaku adil, maka cukup 1 saja, ya. Atau hamba sahaya yang kalian miliki kalau ada pada saat itu, ya. Kalau sekarang sudah tidak ada juga, ya. Dzalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itulah adna, lebih dekat, agar kalian tidak berlaku zalim. Alhamdulillah. Semoga tercerahkan dengan adanya penjelasan ayat 3 surah An-Nisa ini.